Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ala al-huda wa dilalah ila al-khair ibtigha'a wajillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menghadiri rutinan majelis ta'lim wal maulid yang diasuh oleh guru kita Al-Habib Abu Bakar Ibnil Habib Hasan bin Muhammad bin Hud As-Saqqaf, yang mana di malam hari ini beliau berhalangan, mungkin kurang enak badan. Mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat zahir maupun batin, dipanjangkan umurnya sehingga kita bisa senantiasa mendapatkan kajian-kajian dari beliau, ilmu-ilmu yang manfaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Di sini Al-Fakir ingin membawakan salah satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka au alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubikuha, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Jadi di sini beliau itu kabilahnya dari bangsa Al-Ash'ari. Al-Ash'ari itu adalah satu nama kabilah yang ada di Yaman. Al-Ash'ari. Ya, kalau sekarang itu kita ngambil barokah kalau kita ngasih nama anak. Siapa namanya anak sampean? Ash'ari. Ya, karena dari kabilah Ash'ari ini banyak ulamanya. Ya, banyak ulamanya. Jadi satu sahabat ini yang bernama Harith bin Asim Al-Ash'ari. Ya, beliau itu dari Ansor. Ansor itu adalah sahabat Nabi yang ada di Madinah. Kalau Muhajirun itu adalah sahabat Nabi yang hijrah bersama Nabi menuju Madinah. Ya, dari Madinah itu disebut dengan Al-Ansor. Ya. Nah, di sini kok bisa Ash'ari itu tadi disebutkan adalah
satu nama qabilah yang ada di Yaman. Lah kok ada di Madinah? Ya, kok ada di Madinah? Ini kan katanya Al-Asy'ari adalah satu qabilah yang ada di Yaman. Tapi rata-rata kebanyakan daripada sahabat Nabi Al-Ansor itu Asy'ariyun, berasal dari qabilah Asy'ari, ya, yang ada di Yaman. Qabilah yang bernama Al-Asy'ari yang ada di Yaman, Al-Asy'ar. Nisbah, ya, nisbah yang ada di Yaman. Jadi di dalam kitab Tuhfatul Asyraf, kalam Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Seggaf, beliau menceritakan tentang asal usul kaum Ansor yang ada di Madinah. Ya. Dulu, jadi sebelum diutusnya Nabi, itu ada raja dari Yaman, namanya Tubba. Ya, Tubba itu julukan, bukan nama. Ya, julukan raja yang berasal dari Yaman namanya Tubba. Seperti kayak Fir'aun itu bukan nama juga, tapi julukan raja yang ada di Mesir. Ya, namanya julukannya Fir'aun. Seperti kayak Kisra, Qaisar, itu adalah julukan, bukan nama. Ya. Tubba ini ya salah satu raja yang ada di Yaman. Nah, beliau Tubba ini itu orang sa'ih, orang yang suka keliling dunia, jalan-jalan. Karena dia itu raja, setiap kali dia itu keluar itu dibarengi, di sini disebutkan sekitar 400 ulama. Ulama, orang yang pintar gitu ya. Jadi dibarengi oleh arba'mi'ah alim. Ya. Tubba tadi itu kalau yantakil min buldan ilal buldan, berpindah tempat dari suatu negeri ke negeri lain, itu pasti dibarengi sekitar 400 orang alim bersama Tubba. Setiap masuk ke sebuah negeri, pasti penduduk kota negeri mengagungkan, menghormati Tubba. Karena raja, dihormati, diagungkan. Ya. Sampai suatu saat Tubba ini masuk ke kota Mekah. Ketika masuk ke kota Mekah, biasa. Tidak ada yang mengagung-agungkan Tubba, biasa. Tubba masuk situ biasa. Akhirnya pegel Tubba ini, Pak. Kok tidak dihormati aku, katanya. Cinta kedudukan, ingin dihormati. Ya, manusia kan begitu ya, cinta kedudukan, ingin dihormati. Ketika datang kepingin diagungkan karena dia seorang raja. Kok tidak ada yang mengagungkan? Hawas, ya katanya orang itu, hawas. Pegel Tubba, Pak. Akhirnya tanya Tubba, kenapa sih orang-orang ini kok tidak ada menghormati kita? Padahal kita itu setiap masuk ke sebuah daerah dihormati oleh penduduk daerah setempat. Akhirnya Tubba tadi itu tanya sama orang-orang alim yang mereka tadi itu bersama Tubba. Apa gerangan mereka ini kok tidak hormat sama kita? Ini kan orang-orang alim, ulama ini yang sama Tubba. Iya, ini adalah kota Mekah, katanya mereka. Mereka tadi itu yang mereka hormati adalah Ka'bah. Ka'bah, apa itu Ka'bah itu? Mereka tawaf di sana. Mereka itu mengagung-agungkan Ka'bah. Ya, sehingga siapapun yang masuk ke sini biasa, tidak dihormati, katanya. Oh, jadi gara-gara Ka'bah saya tidak dihormati. Akhirnya Tubba ini, Pak, punya niat ingin ngancurkan Ka'bah. Wis tak rubuhno Ka'bah ini, ya, tak hancurkan berkeping-keping. Pegel Tubba, Pak, gara-gara tidak dihormati. Akhirnya karena niat jelek tadi itu, Tubba ini masih niat
ingin menghancurkan Ka'bah. Sama Allah Subhanahu wa taala dikirim penyakit ke Tuba. Kepalanya Tuba ini sakit, Pak. Kaya ono boroke ngono ya. Dikasih kayak ada luka ada di kepalanya Tuba sampai baunya itu busuk. Yang orang-orang tadi itu suka dekat sama Tuba, ya, karena Tuba ini seorang raja, suka dekat sama Tuba agar supaya diangkat pangkatnya gitu ya, agar supaya mungkin dapat dunia dari Tuba gitu ya, biasa kan, dekat kepada raja itu ya tujuannya begitu ya, agar supaya dapat perhatian pangkat dari raja. Tapi gara-gara busuk baunya Tuba ini, yang biasanya dekat kepada Tuba menjauh, tak kuat Pak, bosok ampun ya, bau sekali kepalanya itu. Akhirnya namanya raja ya, kalau sekarang itu mungkin dari dokter dari penjuru dunia didatangkan, Amerika, Singapura ya, wis dokter profesor didatangkan untuk mengobati bau busuk yang ada di kepalanya Tuba. Tidak ada yang ngerti. Diobati, dikasih apa, dimasukkan ke laboratorium misalkan ya, kalau sekarang itu tidak nemu obatnya. Kenapa? Ini bingung semuanya. Wis dokter yang paling top di dunia ini tidak bisa mengobati kepalanya Tuba. Wes akhirnya ketika dokter ini sudah tidak ada yang mampu, Tuba ini ngomong sama ulama-ulama yang ada di sekitar Tuba itu, yang 400 orang itu. Kaif antum katanya. Ya apa ini kalian ini? Kalian kan ulama, orang alim. Kok bisa tidak bisa menemukan obat untuk penyakit saya ini? Malu saya ini, kata Tuba. Iya. Awalnya rapi, bersih, disanjung-sanjung oleh orang, sekarang busuk baunya. Bojo ini tidak mau dekat sama Tuba, tidak mau sekamar sama Tuba, gara-gara kepalanya baunya busuk. Akhirnya salah satu dari orang alim ini ngomong sama Tuba, Raja, aku akan memberitahu kepadamu obatnya. Cuma aku ngomong sendiri, 4 mata katanya. 4 mata sama sampean. Oh ya sudah, kalau begitu yang lain keluar semua. Biar dia itu bicara sama saya. Semuanya keluar. Raja, sebelum saya ngasih tahu obatnya, pertama-tama sampean harus ngasih tahu kepada saya apa yang ada di hati sampean ini. Sampean punya niat apa ini? Tidak mungkin ini penyakit tidak ada yang tahu dokter obatnya. Pasti ada sesuatu, Raja. Iyo, saya ini kepingin ngancurkan Ka'bah karena orang-orang Mekah tidak ada hormat sama saya. Saya punya niat sudah, tak hancurkan ini Ka'bah berkeping-keping. Nah, ini loh, niat sampean ini yang ingin menghancurkan Ka'bah, rumahnya Allah, syiarnya daripada Allah Subhanahu wa taala yang ingin sampean hancurkan. Oleh karena itu, ini mungkin Allah nguji sampean, ngasih peringatan kepada sampean untuk dengan diberi penyakit. Obatnya sampean tobat, cabut niatnya, insya Allah sembuh, katanya si alim ini. Akhirnya tobat. Oh iya, wis tobat, saya tobat, minta ampun sama Allah tobat. Langsung Pak, tobat langsung sembuh. Visa ateh langsung sembuh seketika. Gara-gara tobat. Memang gara-gara niat yang jelek tadi itu, kepalanya busuk tadi itu, gara-gara niat jelek. Ya, akhirnya tobat tadi itu sembuh dari penyakitnya. Kemudian akhirnya suatu saat
setelah dari kejadian itu Tuba bersama orang-orang yang ada di dekat Tuba tadi itu melanjutkan perjalanan. Tadi kan dikatakan Tuba ini seneng melaku-melaku ya. Seneng pergi dari tempat satu pergi ke tempat lain. Dari Mekah menuju ke Madinah. Sampai di Madinah, duduk di sana, akhirnya para ulama yang ada di sekitar Tuba tadi itu ngomong sama Tuba, kami ingin tinggal di sini. Kami tidak ingin melakukan perjalanan. Loh, bukankah kita tujuan kita keluar dari negeri kita itu ingin jalan-jalan, katanya Tuba. Enggak Tuba, sudah kita ingin tempat tinggal di sini. Sebentar kata Tuba. Ada apa ini? Banyak kok tempat negeri-negeri yang jauh lebih indah dari kota ini banyak. Lah kok sampean milih ini? Kok kamu semua para alim-alim ini milih tempat ini? Mas sabab fidzalik? Apa sebabnya sampean itu milih Madinah? Waktu itu mungkin ya, namanya Yathrib. Yathrib itu artinya penyakit. Ya, artinya penyakit. Maksudnya ini tempat tidak sehat gitu ya. Banyak penyakitnya loh, kok sampean kok milih di sini gitu ya. Kan aneh katanya Tuba. Iya Tuba, begini. Menurut ilmu yang ada dalam diri kita, yang diajarkan oleh orang-orang dulu kita tadi itu, ini tempat adalah tempat yang mana Nabi akhir zaman akan hijrah ke tempat ini. Nabi akhir zaman ini tidak lama lagi akan diutus dan suatu saat akan hijrah ke tempat ini. Dan ini tempat adalah tempat hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami tadi itu terutama cucu-cucu kita akan menjadi para penolong-penolong Nabi. Ansor Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami ini wahai Tuba ingin cucu kami ini menjadi pengikut Nabi. Oh begitu ceritanya. Iya Tuba katanya. Sudah kalau begitu aku titip salam sama Nabi akhir zaman. Aku akan nulis surat. Nanti kalau sudah beliau diutus di tempat ini, sudah hijrah ke tempat ini, sampaikan salamku, sampaikan daripada kitabku yaitu suratku tadi itu. Sama Tuba diberikan kepada orang alim yang tadi ngasih tahu. Apa? Ngasih tahu tentang obat penyakitnya Tuba. Mana tadi fulan itu yang ngasih tahu obatnya tadi itu? Dipanggil sama Tuba, ini suratnya. Ya. Disimpan, surat itu disimpan oleh orang ini. Disimpan ya. Sampai ke anak cucunya. Ya, sampailah kepada salah satu sahabat yang bernama Abi Ayyub Al-Ansari Al-Asy'ari. Jadi rata-rata penduduk Madinah tadi itu adalah Asy'ariyun, orang-orang Yaman. Ya, para pengikut Tuba, yang mana Tuba tadi itu beriman sama Nabi melalui suratnya. Ya, jadi salah satu isi daripada surat tersebut, Tuba itu ngomong begini. Ana Tuba al-awwal. Aku adalah raja Tuba yang pertama katanya. Malikul ard, raja di atas bumi. Amantu bika, aku beriman kepadamu. Wa ma ji'ta bih, dan apa yang dibawa olehmu. Dan di akhir suratnya begitu ya, sampai seterusnya. Kemudian surat tadi itu disimpan oleh laki-laki tadi itu, yang mana laki-laki tadi itu adalah kakek daripada salah satu sahabat Nabi yang bernama Abi Ayyub Al-Ansari. Ya, sampai Nabi hijrah ke Madinah, kemudian sama Abi Ayyub Al-Ansari diberikan kepada Nabi. Disampaikan salamnya Tuba, imannya Tuba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman sama Nabi. Jadi ceritanya itu orang-orang Madinah itu asal mulanya orang-orang ya Yaman.
Ya, orang-orang Yaman yang ada di kota Madinah. Tapi di sini yang meriwayatkan hadis ini bukan Abi Ayyub ya. Bukan, orang lain, tapi beliau juga Al-Asy'ari. Orang dari kabilah Asy'ari. Baik. Isi hadisnya tadi itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tuhuru syatrul iman. At-tuhur bersuci. Syatrul iman itu adalah sebagian dari iman. Yang dimaksud kalimat asy-syatr di sini adalah al-juz'u, sebagian. Atau makna syatr di sini adalah an-nisfu, separuh daripada iman. Lu kok bisa? Kok bisa tadi itu at-tuhur syatrul iman, separuh daripada iman. Begini, at-tuhur bersuci. Bersuci di sini yang dimaksud adalah bukan bersuci hanya fokus kepada wudu, kepada mandi, ya, kepada istinja, bukan. Tapi di sini yang dimaksud dengan bersuci adalah at-tanazzuh wat-tatahhur an jami'i ma nahallahu bihi, yaitu bersuci, membersihkan diri dari segala sesuatu yang Allah larang. Karena iman itu secara global, secara ijmal, secara keseluruhan itu munhasiratun bisnain, yaitu hanya terfokuskan kepada dua. Yang pertama yaitu melaksanakan perintahnya Allah. Yang kedua meninggalkan larangan Allah. Ya, itu paling penting sudah. Pokoknya iman yaitu apa? Takwa. Gitu ya. Yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi kalau kita artikan ke sana, at-tuhuru yaitu bersuci, artinya bersuci dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Berarti ya artinya separuh. Bersuci itu adalah separuh dari iman. Tapi kalau kita artikan at-tuhuru itu adalah wudu, ya, atau mandi misalkan, ya, mandi janabah atau yang lainnya, mandi sunnah, ya, itu kita artikan adalah at-tuhur syatrul iman. Berarti asy-syatr di sini maknanya al-juz'u, sebagian daripada iman, ya. Jadi kenapa kok sebagian? Ya jelas karena sholat tadi itu ya butuh wudu, ya, butuh wudu. Jadi kalau tanpa ada wudu ya tidak ada sholat, ya kan? Nah, jadi kunci daripada sholat itu adalah apa namanya, wudu, kan begitu. Berarti at-tuhuru bersuci itu adalah sebagian daripada iman, sebagian itu berarti ya iman itu kan banyak, ada wudu, ya kan, ada ibadah sholat, ibadah puasa, banyak. Di antaranya yaitu apa namanya, punya wudu atau melaksanakan wudu. Wudu itu Pak, meskipun kalau sampean lihat itu sepele, wudu beb katanya, ya, seperti kayak sepele begitu ya. Oh, wudu ini meskipun kelihatannya sepele tapi sebetulnya banyak daripada faedah daripada wudu, ya, daripada wudu. Di sini disebutkan bahwasanya sebagian arifin, ya, sebagian arifin, qala ba'dul arifin, berkata sebagian orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, man dawama 'alal wudu, barang siapa orang yang senantiasa berada di dalam keadaan wudu, maksudnya wudunya senantiasa dijaga, wudunya batal, wudu lagi, ya,
Wudunya batal, wudu lagi. Terus punya wudu. Mau tidur, wudu dulu. Loh, Beb, ini kan mau tidur itu kan satu ranjang dengan istri, Beb. Ya, percuma wudunya. Baru wudu, masuk kamar tidur kesentuh sama istrinya, batal. Ya enggak percuma. Tetap aja wudu, nanti batal urusan lain. Ya. Yang penting wudu. Mandawa ma'alal wudu, barang siapa orang yang istiqomah senantiasa dia berada dalam wudu, akramahullah ta'ala bisab'i khisal. Allah akan memuliakan dia atau memberikan kepada dia 7 perkara. Ya, akan diberi 7 perkara yang istimewa. Yang pertama, targhabul malaikatu fi suhbatih. Malaikat akan senang berteman dengan dia. Senantiasa ditemani oleh malaikat. Ya. Malaikat, Pak, kalau sudah dekat dengan sampean insya Allah jauh dari setan. Ya. Kalau jauh dari malaikat, ya berarti dekat dengan setan. Nah, kalau sampean kepingin jauh dari setan, ya istiqomah punya wudu. Senang, malaikat itu senang berteman dengan sampean, itu senang, suka. Targhabul malaikatu fi suhbatih, senang dikoncoi malaikat. Malaikat senang berteman dengan sampean. Ya, itu adalah satu, yang pertama ya. Yang kedua, wala yazalul qalamu radban min kadbi thawabih. Al-qalam, yaitu pena yang dibuat untuk nulis kebaikan, itu senantiasa basah, siap untuk nulis pahala sampean. Ya. Siap, senantiasa basah untuk nulis pahala sampean. Kenapa? Kalau sudah sampean punya wudu, pastinya nanti ingin ibadah. Ya. Ingin ibadah, ya mau sholat kah, mau baca Quran kah? Ya kan? Tidak mungkin sampean mau masuk ke tempat wisata wudu dulu. Mau jalan-jalan ke pantai, Beb. Ya, mau buka aurat di pantai. Sebentar, sebelum masuk pantai saya mau wudu dulu, Beb. Tidak mungkin, Pak. Sampean mau pergi ke masjid baru sampean wudu. Lah kalau sampean suka wudu berarti sampean suka kemana? Ya suka ke masjid, suka baca Quran, suka sholat. Akhirnya pena yang digunakan untuk nulis pahala itu senantiasa basah untuk nulis pahala sampai. Kan tidak mungkin sampean mau masuk diskotik wudu dulu. Ana mau masuk diskotik, Beb. Sebentar. Ana mau masuk ke kamar mandi, mau wudu dulu gitu. Tidak mungkin, Pak. Iya kan? Nah, jadi istiqomah selalu senantiasa punya wudu. Yang ketiga, wa tusabbihu a'dha'uhu wa jawarihu. Anggota badan sampean itu senantiasa bertasbih kepada Allah. Tangannya, kakinya sampean itu, ya mungkin kalau sampean dengar itu mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka suci. Ketika mereka punya wudu. Tangannya sampean, kalau sampean wudu itu tangannya ini tasbih kepada Allah. Kakinya sampean itu tasbih, wajahnya sampean itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia suci. Ya, karena dia diangkat hadatsnya. Sehingga mereka tadi itu bertasbih karena memang seluruhnya ini adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak dengar. Ya, kalau anggota badan kita tadi itu bertasbih ketika mereka bersih, suci tadi itu. Kalau sampean wudu, anggota badan sampean senantiasa mengucapkan tasbih. Ya. Yang keberapa ini? Yang keempat. Wala tafutuhu takbiratul ula. Insyaallah, kalau sampean selalu punya wudu, insyaallah tidak akan ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Ya kan? Ketika qomat, siap sudah, sampean sudah punya wudu. Nah, kalau sampean belum wudu, qomat pisan. Akhirnya sampean ke tempat wudu. Kok di tempat wudu antre, Pak? Panjang antriannya.
Akhirnya selesai sampean wudu, wis rakaat kedua, sudah rakaat ketiga, kan ketinggalan sampean. Jadi kalau sampean istiqomah punya wudu, insyaallah apa? Tidak akan pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Kalau suka sholat berjamaah. Kalau enggak tahu sholat berjamaah ya bodoh aja. Yang keberapa ini? Yang kelima. Wa idza nama, kalau sampean tadi itu tidur, maksudnya tidur dalam keadaan punya wudu. Tidur tapi sampean tidurnya itu dalam keadaan punya wudu. Apa katakan? Ba'atsallahu ta'ala ilaihi malaikatan. Allah mengutus satu malaikat untuk jaga sampean. Min syarris tsaqalain. Dari kejelekan as-tsaqalain. As-tsaqalain yang dimaksud di sini adalah jin dan manusia. Bukan tsaqalain kitabullah wa itrati, bukan. Kan dalam hadis yang lain itu kan Nabi pernah mengatakan begini, inni tarikun fikum tsaqalain. Aku meninggalkan kepada kalian as-tsaqalain, yaitu dua sesuatu yang sangat kokoh. Ya, kitabullah yaitu Al-Qur'an, wa itrati dan keturunanku. Ya, dzurriyyahku ahlul baitku, kata Nabi. Disebut tsaqalain. Tapi yang dimaksud di sini ya bukan itu. Ya, yahfazunahu min syarris tsaqalain. Dijaga dari kejelekan bangsa jin dan manusia. Insya Allah sampean kalau ada orang yang ingin berbuat buruk kepada sampean, dijaga sama malaikat. Ada pencuri, ada maling misalkan ya, ada jin ingin ganggu sampean, sampean tidur dalam keadaan punya wudu, insya Allah dijaga oleh malaikat. Nah, ya, kalau sampean ingin aman dari gangguan-gangguan tersebut, tidaklah tidur kecuali wudu terlebih dahulu. Ya, dijaga insya Allah. As-tsaqalain. Jadi di sini di tafsir As-Sirajul Munir ada faidatun tentang kalimat tsaqalain. Dikatakan di sini sumiyal insu wal jinnu bis-tsaqalain, dinamakan manusia dan jin itu dengan nama tsaqalain. Sakal itu berat, Pak. Abot, berat. Kenapa manusia sama jin itu disebut dengan tsaqalain? Dua hal yang berat. Dikatakan li udmi sa'nihima bil idhofah ila ma fil ardi min ghairihima bisa babi taklif. Karena mereka itu dibebankan dengan takalif, perintah-perintah syariat. Ya. Perintah-perintah syariat itu berat, dibebankan kepada bangsa manusia dan jin. Ya, diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian ulama mengatakan jin dan manusia itu disebut tsaqalain, sesuatu hal yang berat, dikatakan di sini karena jin dan manusia ini itu adalah yang memberatkan bumi, gawe abot bumi. Ya. Jadi mereka itu adalah dua benda yang ngabot-ngaboti bumi, baik mereka yang hidup atau mereka yang mati. Mereka itu adalah orang-orang atau benda-benda yang ngabot-ngaboti bumi. Disebutkan dalam Al-Quran, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi tadi itu mengeluarkan isinya yang berat-berat itu ditokno kabeh, Pak. Maksudnya apa? Di antara yang dikeluarkan itu adalah yaitu bangkai-bangkainya manusia tadi itu yang ditanamkan di dalam bumi itu ditokno kabeh ketika didirikan hari kiamat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya. Kemudian sebagian daripada ulama juga mengatakan as-tsaqalain itu sebetulnya
Tsaqal itu hanya diperuntukkan untuk manusia, bukan untuk jin. Kenapa? Karena manusia lebih mulia daripada jin. Terus kok tsaqalain, kok dua benda atau dua hal yang sama-sama berat? Manusia itu tsaqal, jin juga tsaqal. Enggak, itu taglib. Itu min babit taglib. Seperti kayak di sini disebutkan al-qamarain. Al-qamarain itu artinya bulan dan matahari, bukan dua bulan. Al-qamarain, bulan dan matahari. Ini mengikuti pendapat yang mengatakan bulan lebih afdal dari matahari. Yang mana Nabi tadi itu diperumpamakan dengan kal badri, ya. Seperti kal qamari lailatal badri, seperti bulan di malam bulan purnama. Ya, tidak diperumpamakan seperti matahari katanya para ulama. Berarti ini kan bulan lebih afdal dari matahari. Ya. Gitu. Ya. Tadi yang saya katakan bahwasanya makna tsaqalain ini adalah bukan yang tadi. Kalau hadisnya Nabi tadi itu inni tarikun fikum tsaqalain, kitabullah azza wajal wa itrati. Bukan makna itu, tapi yang dimaksud tsaqalain di sini adalah apa? Jin dan manusia. Barang siapa yang tidur dalam keadaan punya wudu, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat untuk menjaganya dari gangguan jin dan manusia. Ya, eman Pak berarti ya. Yang terakhir bukan, yang keenam ya. Yang keenam yaitu wa yusahhilullahu taala alaihi sakaratil maut. Allah akan memudahkan ya ketika sampean sakaratil maut, mudah, ndak repot ya. Ketika dicabut nyawanya sampean itu gampang, ringan, ndak sakit. Kenapa? Karena sampean selalu menjaga wudu ya. Kemudian yang ketujuh wa yakunu fi amanillah azza wajal. Ya, yaitu senantiasa dia berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada suatu cerita, Pak, bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau tadi itu suatu saat mengirim utusan ke negeri Syam. Ya, mengirim utusan ke negeri Syam. Utusannya Sayyidina Umar tadi itu ketika di perjalanan melewati daripada rumahnya rohib, pendeta Yahudi. Ya. Kemudian fataraka babah falam yaftalahu illa ba'da sa'ah. Ya. Kemudian ini utusannya Sayyidina Umar tadi itu ingin mampir ke rumahnya rohib tadi itu. Diketuk pintunya, tidak dibukakan pintu, Pak. Diketuk, tidak dibukakan pintu. Sampai lebih dari 1 jam baru dibuka pintunya. Ya tidak 1 jam sih ya, mungkin selang beberapa saat baru dibukakan. Akhirnya utusannya Sayyidina Umar ini ngomong sama dia, kenapa kamu kok lama bukakan pintu? Kamu tidak dengar ada orang ketuk-ketuk pintu rumahmu? Enggak, dengar saya, katanya. Terus kenapa kamu kok tidak bukakan saya pintu? Saya lihat dari atas, katanya, kamu ini adalah yang saya sangka adalah salah satu utusan daripada Umar bin Khattab. Yang mana saya takut ada apa-apa. Ini utusannya sultan ini. Bahasanya itu, wah ini kok ada polisi gitu ya. Kok ada mau nangkep saya atau bagaimana ini? Saya takut, kata dia. Nah, dulu saya itu pernah dengar bahwasanya Allah Ta'ala ila Musa. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala itu pernah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Bunyinya begini, idza khifta sultanan, wahai Musa, jika kamu
takut atas gangguan sultan, gangguan pemimpin, fatawaddo, maka berwuduklah. Ya, berarti kalau kita lihat dari sini, wudhu itu termasuk daripada min syara'i'il qadimah, dari syariat-syariat yang sudah lama. Ya. Terus berarti apakah wudhunya sama? Wudhu yang ada di syariatnya Nabi Muhammad dengan wudhu yang di syariatnya Nabi Musa? Ya mungkin beda. Ya. Ada bedanya mungkin di situ. Cuma tentunya wudhu tadi itu sudah diperintahkan mulai zamannya Nabi Musa. Ya. Katanya Allah apa? Wahai Musa, jika kamu takut atas gangguan sultan, fatawaddo, maka wuduklah kamu. Wa'mur ahlaka bihi, jangan kamu saja, keluargamu suruh wuduk juga, istri kamu, anak kamu suruh wuduk semuanya. Fa inna man tawaddo'a, karena sesungguhnya barang siapa yang berwuduk, kana fi amanin mimma yakhaf, maka dia berada dalam keamanan dari apa yang dia takutkan. Nah, dari wahyu tersebut, katanya Rohib, dari wahyu tersebut, falam aftah laka hatta tawaddo'na jami'an. Dari wahyu tersebut, aku tidak membukakan kamu pintu kecuali aku dan keluargaku sudah wudhu semua. Takut ada apa-apa katanya. Ketika kami wudhu semuanya, baru kami bukakan pintu. Ya ternyata tidak ada apa-apa memang. Ya, utusannya Sayyidina Umar. Ya. Dalam kitab Tabaqat Ibn Subuki, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, wahai Musa, tawaddo, berwuduklah kamu, fa in asabaka syai'un wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna ila nafsak." Wahai Musa, senantiasalah kamu punya wudu. Jika terjadi sesuatu kepada kamu, jika kamu tertimpa sesuatu sedangkan kamu tidak punya wudu, maka janganlah salahkan kecuali diri kamu. Ya. Jadi di sini bisa kita pahami ya. Ya, berarti dianjurkan untuk senantiasa punya wudu. Ya, sepele, sering kita menyepelekan wudu, Pak. Padahal itu adalah sesuatu hal yang istimewa. Ya, sampean mau keluar, mau safar, mau melakukan perjalanan, ya mau ke toko, mau kerja, mau kemanapun, jangan lupa untuk punya wudu. Tadi sudah disebutkan, ya faedah keistimewaan, ya yang apa itu yang dihasilkan, yang kita dapatkan daripada wudu. Ada faedah terakhir ini, lupa saya tidak bacakan tadi. Wa tusannul muhafadzah alaih. Di dalam syariat ini disunahkan kita tadi itu senantiasa punya wudu. Karena di situ ada hadis Nabi SAW. Ya Anas, wahai Anas, katanya. Nabi mengatakan begitu. Wahai Anas, ini stata'ta antakuna abadan ala wudu. Jika kamu mampu wahai Anas untuk senantiasa punya wudu, faf'al, maka laksanakan, katanya. Wahai Anas, kalau kamu mampu untuk senantiasa punya wudu, faf'al, maka laksanakan. Fa inna malakal mauti, maka sesungguhnya malaikat pencabut nyawa, idza qabadha ruha abdin wa huwa ala wudu'in, jika dia mencabut nyawanya seorang hamba, yang mana hamba tersebut lagi punya wudu, kutibat lahu syahadah, dia mati ditulis dalam keadaan mati syahid. Nah, ya apa Pak? Sampean tidak punya wudu, ya mungkin tidak dapat syahid, ya tidak mungkin syahadah. Kalau sampean meninggal dunia pas lagi punya wudu, apa? Kutibat lahu syahadah. Sampean ditulis mati dalam keadaan mati syahid. Besar pahalanya ternyata. Ya, pahalanya besar. Ya, mudah-mudahan yang sepele ini bisa kita laksanakan.
Kadang-kadang sepele ini berat ya kalau tidak terbiasa. Ya, kalau sudah terbiasa sampean itu pasti merasa risih atau merasa kayak ada yang kurang kalau tidak punya wudu. Ada yang kurang ya, tidak enak. Sampean wudu akhirnya. Ya, tidak biasa sampean itu kalau tidak punya wudu, akhirnya terbiasa punya wudu. Itu pun banyak faedah-faedah yang diberikan ketika sampean senantiasa punya wudu. Ya, mudah-mudahan kita bisa tadi itu mengamalkan daripada ilmu-ilmu tadi itu yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.